Kancang Rama dan Dewi Sinta di dalam Taman Puspawani, Ki dan Nyi Hajar Dewantara mengambil kesempatan melepas lelah dari kesibukan sehari-hari. Mengenangkan Ki Hajar, mau tak mau harus menyelami kesibukan perguruan taman siswa. Dan memang Ki Hajar dan taman siswa merupakan satu kebutuhan, bagaikan bunga dan tangkai yang tak dapat terpisahkan. Menyebut nama dan mengenangkan Ki Hajar Dewantara, tak patut kita melupakan tokoh-tokoh bini sepuh yang telah dengan gigih dan dengan segala pengorbanannya telah membangun dan menjiwai taman siswa bersama dengan Ki Hajar. Alangkah bahagianya beliau-beliau ini. Ki Cokrodirjo, Nyi Hajar, Ki Pranawisekto, Ki Hajar, Ki Sutopo Wonoboyo dapat berkumpul dan bersenda bersama sambil mengenangkan kembali masa lalu, masa juang penuh rintang dan halang. Tetapi sayang, pertemuan semacam yang kita saksikan ini ternyata adalah pertemuan terakhir pada Kongres Taman Siswa tahun 1956. Taman Siswa tahun 1956 ini adalah kongres terakhir di mana sang guru Ki Hajar masih sempat memberikan petua dan amanatnya. Tapi sebenarnya ada pula langkah-langkah demokrasi yang kita adakan. Misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama di dalam taman siswa. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain di dalam tingkatan titulatur. Dan semua ini kita kumpulkan dan dapatlah kita lalu menetapkan bahwa inilah sebenarnya tradisi keluarga. Di dalam keluarga semua bersamaan hak dan wewenang. Di situ tidak ada diskriminasi. Tapi semuanya mengakui bahwa dalam segala hal ayah dan ibulah yang dianggap bijaksana. Tidak ada peraturan yang tertulis, tapi semuanya taat kepada tradisi. Inilah suatu keadaan yang belum pernah diuraikan pada waktu itu. Karenanya kita mengadakan tradisi keluarga. Lain daripada itu, dengan adanya keluarga itu, kita menghilangkan juga lapisan-lapisan buruh, kapitalis, imperialis, hilang semua. Sebab tidak ada satu orang anggota keluarga yang akan merugikan anggota lainnya. Nah ini tiga serangkai. Yang ini Dr. Dowo Steker yang sesudah merdeka berganti nama Dr. Setiabudi. Ini Dr. Cipto Mangunkusumo. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, yang ini Pak Hajar Dewantara, dulu namanya Suwardi Suryaningrat. Kalau tidak salah, dulu kan memakai titel Raden Mas, Bu? Ah, itu titel sudah lama kita buang. Begini yang disebut tiga serangkai, yaitu
pimpinan pusat daripada Indonesia Partai. Adapun Indonesia Partai ini partai yang pertama kali menuju ke arah politik, partai politik yang pertama. Memang dulu sudah ada perhimpunan-perhimpunan. Budi Utomo berdiri tahun 8, lalu perhimpunan-perhimpunan lain seperti di Sumatera, di Jawa, di Sulawesi, di seluruh Indonesia, malah ada suatu perhimpunan rakyat yang umum, yaitu Serikat Islam. Tapi belum ada yang berani menunjukkan dirinya sebagai gerakan politik. Budi Utomo menamakan dirinya usaha kultural, Serikat Islam ekonomi, baru Indonesia Partai yang menamakan dirinya partai politik menuju ke arah Indonesia merdeka lepas dari Nederland. Inilah yang agak istimewa. Komite Bumi Putra yang kita dirikan ada maksud lain juga, ialah untuk menuntut adanya parlemen. Dan ini berarti Indonesia merdeka. Komite Bumi Putra mulai aksinya dengan mengedarkan surat edaran ke seluruh Indonesia. Dan terbuktilah di situ bahwa kami dapat bantuan sepenuhnya dari segala golongan. Selain daripada itu, kita menerbitkan brosur risalah yang terkenal, yaitu Als Nederlander. Artinya, seandai aku seorang Belanda. Dan dalam brosur itu, saya terangkan, saya nyatakan bahwa maksud Belanda untuk merayakan hari kemerdekaannya di Indonesia, itulah suatu perbuatan yang tidak sopan. Inilah yang bikin marahnya Belanda. Pada tahun 22, saya meninggalkan Adi Darmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional. Sebab harus diingat, Adi Darmo ada yang punya, perhimpunannya ada, dan mempunyai juga maksud dan tujuan yang tertentu. Adapun maksud kami itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu, tepatnya 3 Juli 22, dan pada waktu itu dapatlah saya bantuan dari tokoh-tokoh nasional, di antaranya marhum Sutatmo Suryokusumo, marhum Suryo Puto, dan lain-lainnya. Dan semua itu berkehendak untuk melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda. Sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahannya. Tak sedikit duri dan goda merintang jalan taman siswa. Sampai-sampai karena pajak, bangku-bangku sekolah, dan lain-lain barang harus dilelang. Dan musuh boleh garuk-garuk kepala karena taman siswa tetap berjalan. Merdeka! 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 Ini adalah beberapa dari belasan jabatan penting yang dipegang oleh Ki Hajar dalam zaman merdeka. Ki Hajar bukanlah Ki Hajar jika tidak terus berjuang. Di perguruan dan di mana-mana beliau dibutuhkan, walau badan sudah terasa tak kuat lagi. Tanggal 19 Desember 1956 adalah hari penting dalam catatan sejarah hidup Ki Hajar. Pada hari itu, bertempat di Sitinggil, Yogyakarta, dilangsungkan upacara pemberian gelar kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Ki Hajar oleh Universitas Gadjah Mada.
Menyaksikan perhatian yang sangat besar ini, tahulah kita bahwa peristiwa ini adalah peristiwa penting, peristiwa nasional. Dalam pidatonya, Profesor Dr. Sarjito antara lain mengatakan bahwa pada hari-hari setengah abad lampau, gambaran yang beliau dapat tentang Ki Hajar adalah bagaikan Nayarana, pemuda senantiasa gembira hati, tangkas, tidak sepi humor. Dalam kata sambutannya, Ki Hajar antara lain mengemukakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan garis hidup bangsanya, yang dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya, dan pantas bekerja sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Ki Hajar Dewantara mangkat, pulang ke rahmatullah. Beribu-ribu telegram bela sungkawa dari segala golongan dan lapisan masyarakat membanjir, membuktikan keagungan Ki Hajar dalam hati rakyat. Udara yang semula terik menusuk, yang kemudian dinodai oleh mendung tebal, hitam seram, sesaat sebelum komando keberangkatan jenazah diserukan, telah menyingkirkan diri dengan sopannya, dan akhirnya tinggallah lapis awan tipis, Pak Tinde Sutra, penyelimut jenazah. Yang sejuk itulah jenazah diantar dengan upacara kebesaran menuju ke makam Taman Siswa di Celeban, tak jauh dari makam pahlawan Semati. Rakyat Yogyakarta dari segala macam lapisan yang kenal akan pribadi dan kepatriotan Ki Hajar dari dekat berjejal memagar jalan, memberikan salut kehormatannya kepada jenazah tokoh agung, puspa penghias sejarah. Putra-putramu Ki Hajar Dewantara mengantar kepulanganmu ke Hyang Bidi. Rasa setia atas cita-cita luhurmu Ki Hajar Dewantara kami teruskan sampai tercapai masyarakat tertib dan damai. Padma mekar harumnya mengambar-ambar. Itulah pribadi agungmu Ki Hajar. Agungnya cita demi sempurnanya rakyat Indonesia. Berjuta jiwa kau tempa di Taman Siswa. Di hatinya tumbuh cinta paling setia pada kemerdekaan, pada tanah air, pada rakyat yang jujur dan gagah berani.
Kami penerusmu, Ki Hajar. Di hati kami tercatat duka paling besar atas kepergianmu dari sisi kami. Kami tahu satu kepergian wajar, dan jiwa kami sudah terlanjur dipadu cinta paling setia, cinta dan setia ajaranmu. Kami jaga keutuhan, kami cegah setiap usaha penyelewengan yang menggunakan saat duka ini sebagai kesempatan kesucian yang dilumuri noda